Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya M. Abdul Majid Hafiz. Saya dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Saya kuliah di Universitas Respati Yogyakarta, Prodi Informatika angkatan 2024 dengan NIM 242210007. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas cara membuat sebuah program fungsi dan prosedur menggunakan Google Colab. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana sih cara kita membuat program di dalam menggunakan Google Colab. Nah, langsung saja simak videonya. Oke teman-teman, kita masuk saja ke langkah pertama, yaitu membuka web dan mengetik di bagian pencarian webnya, yaitu Google Colab. Nah, setelah ketemu, lalu teman-teman tinggal klik bagian Google Colab-nya. Nah, setelah itu kita akan dipindahkan ke bagian menu Google Colab-nya. Dari sini ada beberapa program yang memang sudah ada di sini atau sudah saya buat. Nah, jika teman-teman ingin membuat program baru, teman-teman tinggal mengklik bagian notebook baru atau new notebook. Nah, selanjutnya kita akan dipindahkan ke menu selanjutnya, yaitu menu tempat membuat program kita atau mengcoding program yang ingin kita buat. Nah, jadi di sini ada sebuah kotak atau kolom lah, tempat kita untuk membuat program kita. Nah, di sini jika teman-teman ingin membuat beberapa program atau menggandakan kolom ini, teman-teman tinggal mengklik bagian plus atau menu plus yang ada di sini, maka otomatis kolomnya terbentuk menjadi dua. Nah, jadi di sini sekarang saya akan membuatkan teman-teman sebuah program sederhana sebagai contoh jika teman-teman ingin membuat sebuah program. Oke, langsung saja. Oke teman-teman, nah ini dia hasil program yang sudah saya buat, yaitu program sederhana. Nah, jadi jika teman-teman ingin menjalankan programnya, teman-teman tinggal mengklik bagian kiri di bagian pojok kiri kolom tersebut, nah, atau menggunakan Ctrl Enter. Nah, jika sudah, maka outputnya akan terlihat di bawah sini teman-teman. Nah, di sini terlihat siapa nama Anda. Nah, teman-teman tinggal masukkan nama, lalu programnya akan berjalan. Lalu programnya menjadi halo Hafiz, selamat datang di program sederhana. Nah, itu dia sedikit contoh mengenai program yang teman-teman bisa buat. Nah, di sini sekarang saya akan menjelaskan program fungsi dan prosedur yang sudah saya buat tadi ya. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian program saya. Oke, baik, langsung saja. Sekarang ini dia tampilan dari hasil program yang sudah saya buat. Di sini ada program fungsi penjumlahan dua angka, ada fungsi menghitung faktorial, ada fungsi mengecek angka prima, ada prosedur cek bilangan genap, dan yang terakhir prosedur menampilkan pesan. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas tentang fungsi penjumlahan dua angka. Nah, jadi fungsi penjumlahan dua angka di sini terdapat def, yaitu suatu fungsi untuk suatu variabel untuk mendefinisikan sebuah fungsi bernama tambah yang menerima dua parameter A dan B. Nah, jadi fungsi ini berfungsi untuk menghitung jumlah dari kedua parameter tersebut, lalu mengembalikan hasilnya dengan perintah return A plus B. Nah, jadi selanjutnya untuk memanggil fungsi tersebut, baris dari hasil sama dengan tambah dalam kurung 5,7 ini memanggil fungsi tambah dengan memasukkan nilai 5 untuk A dan 7 untuk B.
Nah, di dalam fungsi operasi A plus B dievaluasi menjadi 5 plus 7 yang hasilnya adalah 12. Nilai 12 kemudian dikembalikan oleh fungsi tersebut menggunakan perintah print, sehingga bisa kita lihat output yang dihasilkan oleh fungsi tadi yaitu 12. Nah, itu dia tentang fungsi penjumlahan dua angka. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke fungsi menghitung faktorial. Nah, jadi faktorial dari suatu angka adalah hasil perkalian semua angka dari 1 sampai angka tersebut. Misalkan kita mencari faktorial dari 10, maka semua angka dikalikan dari 1 hingga angka 10 tersebut. Nah, adapun cara kerja fungsi faktorial ini, fungsi ini menghitung faktorial dengan cara memanggil dirinya sendiri atau disebut dengan rekursi. Jadi fungsi ini hanya bisa dipanggil oleh dirinya sendiri, tidak bisa dipanggil oleh fungsi lainnya. Nah, adapun di sini ada dua kondisi. Yang pertama, kondisi berhenti jika n sama dengan 0 atau n sama dengan 1, maka faktorialnya 1. Nah, jadi jika n lebih dari 1, fungsi akan mengalihkan n, namun dengan hasil faktorial dari n kurang 1. Nah, seperti pada program saya di sini menghitung faktorial 5. Jadi semua angka dari 1 sampai 5 itu dikalikan sehingga menghasilkan output yaitu 120. Jadi faktorial dari 5 yaitu 120. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi mengecek angka prima. Apa itu bilangan prima? Jadi bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Contohnya ada 2, 3, 5, 7, dan 11. Namun angka 1 dan bilangan negatif tidak termasuk dengan bilangan prima. Nah, di sini selanjutnya di sini kita punya kode sederhana untuk mengecek apakah sebuah angka itu termasuk bilangan prima atau tidak. Nah, fungsi dalam program ini disebut dengan fungsi cek prima. Nah, adapun cara kerjanya, yang pertama, langkah 1, fungsi memeriksa apakah angka n kurang dari 1 atau sama dengan 1. Kalau ya, itu bukan bilangan prima, dan fungsi langsung mengembalikan nilai false karena itu bukan bilangan prima. Langkah 2, fungsi memeriksa faktor bilangan dari 2 sampai akar kuadrat dari n. Nah, kenapa hanya sampai akar kuadrat? Karena angka yang lebih besar dari akar kuadrat tidak akan menjadi faktor baru. Nah, adapun langkah yang ketiga, kalau n bisa dibagi habis oleh angka selain 1 dan n, maka itu bukan bilangan prima. Nah, ini maka fungsi akan mengembalikan nilai false. Langkah yang keempat, kalau tidak ada pembagi lain, berarti n adalah bilangan prima dan fungsi akan mengembalikan nilai true karena itu termasuk bilangan prima. Nah, seperti yang ada pada contoh program saya di sini, misalnya kita ingin mengecek apakah angka 17 adalah bilangan prima. Jadi fungsi cek prima dalam kurung 17, n-nya itu diganti dengan 17 untuk mencari bilangan prima 17. Lalu fungsi akan memproses langkah-langkah tadi. Karena 17 tidak memiliki pembagi selain 1 dan dirinya sendiri, maka hasilnya adalah true, yaitu benar. Jadi bisa kita lihat dari output yang dihasilkan di sini, yaitu prima dari 17 hasilnya adalah true karena itu termasuk bilangan prima. Oke, selanjutnya kita masuk ke prosedur cek bilangan genap.
sebelum kita masuk ke prosedur cek bilangan genap, yang langkah lebih baiknya kita mengetahui apa sih prosedur itu dalam Python. Jadi prosedur dalam Python itu adalah blok kode yang dapat digunakan kembali untuk menjalankan tugas tertentu. Namun prosedur tidak selalu mengembalikan nilai, tetapi mereka sangat berguna untuk menyederhanakan program. Nah, itu dia prosedur teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang prosedur cek bilangan genap. Nah, jadi bilangan genap adalah angka yang habis dibagi 2. Contohnya ada 2, ada 4, ada 6, ada 8, ada 10, dan seterusnya. Nah, dalam video ini saya akan menunjukkan bagaimana Anda dapat mencetak semua bilangan genap dengan Python menggunakan sebuah prosedur sederhana. Nah, di sini bisa kita lihat kita punya prosedur bernama cek genap yang menerima parameter n. Langkahnya yaitu, adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita gunakan perulangan for yang mulai dari angka 2 hingga angka n. Jadi kita hanya mengambil bilangan genap. Kemudian setiap angka dicetak menggunakan fungsi print. Nah, untuk parameter n sama dengan titik 2 di atas digunakan supaya angka-angka ditampilkan dalam satu baris, dipasangkan oleh spasi. Nah, adapun caranya di sini bisa kita lihat. Kita mencoba untuk menjalankan prosedur dengan n sama dengan 10. Nah, jadi nanti program ini akan menampilkan bilangan genap, berapa banyak bilangan genap yang ada di 10. Maka outputnya akan menghasilkan 2, 4, 6, 8, dan 10. Jadi banyak angka bilangan genap pada angka 10, yaitu ada 5 bilangan genap. Nah, itu dia tentang prosedur cek bilangan genap. Oke, selanjutnya yaitu prosedur menampilkan pesan. Prosedur kali ini kita akan membuat prosedur bernama tampilkan pesan yang menerima hanya satu parameter, yaitu pesan. Nah, jadi parameter ini adalah teks atau data yang ingin kita tampilkan. Nah, adapun cara kerjanya, ketika prosedur dipanggil dengan nilai tertentu seperti tampilkan pesan dalam kurung halo Majid, maka Python akan menggantikan pesan dalam string pesan tersebut dengan nilai parameter yang diberikan. Lalu selanjutnya prosedur mencetak hasilnya ke layar, sehingga di sini kita bisa lihat hasil output dari prosedur tersebut, yaitu akan kelihatan outputnya, yaitu pesan Anda, halo Majid. Prosedur ini dengan mudah mencetak pesan yang diberikan kepada pengguna. Nah, jadi itu dia sedikit penjelasan yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga dapat memberi banyak wawasan, manfaat, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian saya. Sekian, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.